A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat baru ya, yang kemarin surat Al-Buruj yang sudah selesai. Surat berikutnya sesuai urutan mundurnya ke belakang surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaqnya terbelah. Ini Al-Insyiqaqnya yang dimaksud yang terbelah di sini adalah langit, di mana ini menerangkan salah satu gitu ya, langit terbelah itu salah satu yang akan terjadi pada hari akhirnya dari umur gitu, akhir dari umur alam raya ini. Dan langit nanti bukan hanya terbelah gitunya, tapi semuanya, bukan hanya langitnya, semuanya yang langit bumi beserta isinya gitu ya, langit bumi beserta isinya semuanya akan dihancur luluhkan dan dilenyapkan. Ya, alam raya ini semuanya akan dihancur luluhkan, dilenyapkan, yang kemudian berganti menjadi yang di dalam Al-Quran ataupun hadisnya disebutnya akhirat, alam akhirat. Nah, di akhirat nanti itulah tempat hidup manusia yang sesungguhnya. Kalau sekarang dari dunia itu ya, manusia itu di dunia sementara dan berpindah. Bahkan ada beberapa tahap itunya hidup yang dijalani itu oleh manusia ya, dimulai dari sini gitu, dari alam dunia, kemudian meninggal kan dunia, pindah, terakhir tempat hidup manusia itu yaitu di akhirat. Nah, akhirat itu nantinya adanya setelah hari kiamat. Yang dimaksud hari kiamat itu yaitu ini nih, akhir berartinya dari umur, akhir dari umur alam raya ini. Nah, salah satunya gitu ya, langit terbelah yang kemudian berkeping-keping, bukan hanya terbelah, belah dan rengat. Semuanya akan dihancur luluhkan, dilenyapkan ya, karena ya tempat hidupnya berganti ya dengan alam akhirat. Itunya ini ya, nama itu ya dinamai Al-Insyiqaq. Nama tersebut Al-Insyiqaq itu diambil dari ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, izas sama'un syaqqat. Kata izas sama'u, jika langit itu, kalau di ayat ini in syaqqat, izas sama'u nya, izas sama'u apabila langit itu in syaqqat itu terbelah. Yang ada di ayatnya insyaqqa itu kata kerja. Ya, kata kerjanya insyaqqa, tapi kalau namanya Al-Insyiqaq ini kata dasar. Jadi bukan surat insyaqqat misalnya, kata insyaqqat yang diambil dijadikan judul. Yang dijadikan judul itu adalah kata dasar dari kata kerja yang ada di ayat pertama gitu. Ini penamaannya seperti itu ya. Al-Insyiqaq itu adalah masdar kalau bahasa Arabnya. Masdar atau sumbernya, kata dasar lah bahasa Indonesianya. Kata dasar dari kata kerja insyaqqat itu yang ada di ayat pertama. Ya, artinya tadinya insyaqqat itu terbelah. Nah, di mana terbelahnya langit ini menjadi mu'zinatan bi khorobil alami. Ini menjadi tanda salah satu tanda
runtuh, gitu disebutnya runtuhnya alam raya. Bukan hanya runtuh tadi, semuanya dihancur luluhkan dan dilenyapkan gitu. Seluruh alam raya akan dihancur luluhkan dan dilenyapkan. Dan ini pun munziratan bihauli yaumil qiyamah. Langit terbelah itu juga menjadi ciri betapa gitunya dahsyatnya kejadian kiamat. Itu ya, betapa dahsyatnya kejadian kiamat. Langit terbelah, di mana langit itu kan di dalam surat lainnya seperti ada di beberapa ayat yang menyebutkan seperti ini. Di antaranya di saat surat Asy-Syamnya was-sama'i wa ma banaha. Di ayat itu langitnya dijadikan sumpahnya was-sama'i, dan demi langit, wa ma banaha, dan ya bagaimana Allah kalau manusianya bagaimana membangun, mendirikan dan membangun langit. Di mana langit ini kan makhluk terbesar yang diciptakan Allah itu adalah langit. Kalau dunia itu tempat hidupnya manusia, kalau langit itu tempat hidupnya malaikat. Ya, malaikat itu tempat hidupnya di langit. Nah, malaikatnya sebesar apa? Kemarin kan ya hadis tentang ini, yang kemarin tentang hadis tentang Arash. Ya, salah satu yang menerangkan Arash. Nah, di hadisnya kan diterangkan ternyata malaikat itu dari dampal kaki sampai lututnya saja itu sejauh jarak langit dan bumi. Ya, Rasulullah menggambarkan antara langit dan bumi itu sejauh apa? Sejauh 70 tahun perjalanan. Hanya melakukan perjalanan 70 tahun itu ya. Tak nepi ke langit menteureun-eureun mah. Ya, dari bumi itulah pergi keluar angkasa sok 70 tahun tong eureun tapi tak nepi ke langit. Jadinya malaikat ternyata kan dari dampal kaki sampai lututnya itu seperti itu. Ya, jauh betapa besar lah gitunya malaikat. Malaikat itu penghuni langit, berarti kan lebih besar tempatnya daripada malaikatnya. Seperti Allah menempatkan manusia di bumi, kan bumi harus besar karena itu menjadi tempat tinggal bagi bumi. Nah, langit yang merupakan makhluk terbesar Allah saja seperti ini, ya, pada hari kiamat nanti akan sama dihancur luluhkan. Nah, ada juga nih ayat tentang langitnya yang di ayat lain yang ini nih. Apakah kamu kira, itunya kalau nggak salah ayatnya seperti ininya, menciptakan lebih mudah menciptakan kamu atau menciptakan langit? Dari ukurannya kan itu, dari ukurannya saja gitunya langit itu ya entah selebar, kalau selebar seluas apa gitu ya. Karena langit itu menjadi tempat tinggal malaikat. Nah, malaikatnya sendiri entah sebesar apa. Ya, manusia memang betul-betul sangat kecil gitu ya diciptakan oleh Allah. Itu dari penamaannya satu lah, itu aja poinnya. Ini surat judulnya Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq itu artinya terbelah. Yang dimaksud yang belah di sini adalah langit. Ini pada hari kiamat nanti langit terbelah itu awal dari proses kehancuran gitunya, awal dari proses kehancuran langit pada hari kiamat, dimulainya dengan langit itu terbelah. Kalau bumi kan awal kehancurannya dimulai dengan bumi itu berguncang. Ya, dengan bumi berguncang yang ini zulzilatil ardu zilzalahanya, bumi diguncang seguncang-guncangnya. Ya, bumi itu amburadul, berarti kalau diguncang dengan seguncang-guncangnya bumi amburadul pasti, karena bumi itu terdiri dari
banyak bagian. Kan bumi itu tidak seperti inilah kita bandingkannya, bumi itu tidak seperti kelereng misalnya yang terbuat dari kaca atau bola kristal diguncang sebagaimanapun nggak akan hancur. Tapi kalau bumi kan terdiri dari bagian-bagian di dalamnya, tanahnya saja berbeda-beda, batuannya juga berbeda-beda. Bahkan sampai hari ini kan bumi itu sebetulnya tidak diam, bumi itu terus bergerak. Ada daratan yang muncul, ada daratan yang hilang. Itu karena yaitu bumi itu tidak diam, terdiri dari banyak bagian. Begitu diguncang seguncang-guncangnya, marisah berarti amburadul dah bumi mah. Nah, kalau buminya awal kehancurannya itu dengan diguncang. Dengan diguncang seperti itu berarti gunungnya kan lepas dari bumi, ngapung ke gunung kita. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, itu manfusnya bumi gunung itu akan tercabut lalu akan menjadi seperti di ayatnya kal ihnil manfus itu seperti bulu yang dihamburkan. Ya, seperti bulu ini bulu kambing gitu, bulu kambing kemudian dihamburkan ke atas kan turun itu sudah tercereber. Nah gunung nanti akan seperti itu. Kalau karena di dalam Al-Quran kan Allah menyebut khalaqas samawati wal ar, khalaqas samawati wal ar gitu ya, langit bumi itulah. Ada juga yang langit bumi dan isinya. Langitnya hancur, buminya hancur, isinya pasti ikut hancur. Nah kalau langit itu dihancurkannya diawali dengan ini, langitnya retak gitu ya teh, langitnya retak gitunya, langitnya retak ya, terbelah, kemudian pada akhirnya akan hancur luluh dan lenyap. Bumi juga sama, kalau bumi awal kehancurannya itu yaitu diguncang dengan seguncang-guncangnya dan ya teruslah kesananya mengalami kehancuran dan lenyap. Nah kemudian seperti biasanya ya di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini suka dimunculkan gitu ya, di awal pembahasan surat itu dimunculkan tentang korelasi antara surat ini dengan surat sebelumnya. Ya, surat Al-Insyiqaq, kaitan surat Al-Insyiqaq dengan yang sebelumnya, di mana sebelumnya itu ada 3 surat yang sejalan dengan surat Al-Insyiqaq. Surat 3 surat sebelumnya itu, 1 Al-Mutaffifin, sebelumnya lagi surat Al-Infitor, sebelumnya lagi surat At-Takwir. Nah 4 surat berangkai berarti mulai kalau dari urutannya urutan dari nomor surat yang lebih kecil berarti At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, kemudian ini surat Al-Insyiqaq ya. Keempat surat ini ya seluruhnya itu menerangkan hal ihwal atau bagaimana terjadinya kiamat. Berarti lebih lengkap lah gitunya kalau dengan 4 surat ini gitu menerangkan hari kiamat. Meskipun di surat Al-Zalzalah tadi itu kan menerangkan hari kiamat. Al-Zalzalah yaitu apabila bumi diguncang seguncang-guncangnya gitunya, dan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi kemudian memuntahkan gitu muatannya. Kemudian ayat berikutnya itu ananya atariker perlu sok hesepok. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha yauma izin tuhaddisu akhbaroha. Nu ngeri mah ye. Yauma izin, pada hari itu, artinya pada hari tersebut ya, hari bumi
diguncangkan ya. Pada hari itu, pada hari di bumi diguncangkan, tuhaddisu akhbaroha, bumi itu menyampaikan seluruh laporannya, seluruh kejadian yang pernah terjadi di atasnya. Jadi sambil berguncang menuju kehancurannya itu, bumi itu menyampaikan laporannya semua kepada Allah, apa yang pernah terjadi di atasnya. Yang dilaporkan itu adalah seluruh amal manusia. Bumi mencatat ternyata. Artinya bumi itu mencatatnya apa yang dilakukan oleh manusia dan dilaporkannya, karena buminya kan mau hilang. Kan buminya mau hilangnya. Nah bumi itu kemudian ya melaporkan yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Yauma idzi yasdurun nasu asyatal liyurau a'malahum. Nah, kemudian manusianya burber cek bahasa Sunda mah. Burber paburisat paburencai. Liyurau a'malahum, yang apa namanya mengarah gitu, mengarah kepada liyurau a'malahum, itu diperlihatkan seluruh amal mereka. Iya, tangke mah di akhirat merekaman, rekaman amal seluruh manusia itu diputar. Sok ditinggali ku sararea, aduh kata eta era moal aya 2. Sugan tuh bener wes eta teh soleh. Di engke kapangi nu kitu teh. Kapangi engke mah nu kitu. Kecuali kalau yang catatannya sudah dihapus, sudah hilang catatannya, mau ditayangkan. Itu kan adanya yang catatan amalnya dihapus oleh Allah, ya itu tidak akan ditayangkan. Nunte aya tangke mah aya Allah ge boga infokus gede deui tuh di akhirat. Maka infokus amal si eta euy. Lalu kelajanan euy geus rarea euy. Kupoe sugan teh nya we baheula euy. Kapangi ya kabeh tah liyurau a'malahum, ditampakkan, ya diperlihatkan. Itulah eta tentang itu tentang hari kiamat sampai di akhirat kan. Sampai di akhirat lah itu dimulai dengan bumi berguncang, itu surat tersebutnya dimulai dengan bumi berguncang dan teruslah ya sampailah gitu nanti di akhirat seperti apa. Kemudian Al-Qari'ah juga sama. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, yaitu di mana manusia itu tadi ini sama dengan di Al-Zalzalah ya. Paburencai paburisat teuing nu tewetan ka kulon nu ti kaler ka kidul ka marana ya, semuanya panik. Ini menggambarkan kepanikan yang luar biasa. Paburencai paburisat pabuis gitulah, pabelit nu ti mana rek ka mana teuing teu nyaho pokona mah. Ini karena itu ini juga menggambarkan, bahkan judulnya Al-Qari'ah kan. Al-Qari'ah itu artinya yang membuat ciut gitulah sebutannya, yang membuat ciut itu hati manusia. Semua aya nu wani ngajago moal geus ningali kitu mah. Semuanya merasa ciut, merasa ngeri gitulah yang luar biasa sampai berjalan ke sana. Tingkah mana benci ka ditu apa nu ti ditu ge ka dieu. Teuing pokona mah kitu karena kepanikan. Nu ti dieu ka ditu, nu ti ditu ka dieu, nu panggih di tengah-tengah jambatan. Lah iya. Ditu teh matahari geus poek. Matahari kan sudah dipadamkan. Panggih itu, mana Ceng? Wah, dia Din. Ayo Gus pajau, ayo ngolin Aceng, padoli angelin Udin, biasa tuh. Ngobrol teh, aduh, paniknya banyak memang. Al-Ghoshiyah, Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Haq, ada Al-Qiyamah, hanya ada Al-Qiyamah, ada Al-Haqqah, itu semuanya jadi banyak berulang-ulang gitunya Allah menerangkan kejadian kiamat. Karena itu sesuatu yang dahsyat dan itu pasti terjadinya. Ayat Qur'annya yang menerangkannya, bukan ramalan. Ya disebut ramalan, ngomong di barentes lah, sini ngalaman ke ditu, ngomong gitu.
ragun akhirat muri bente sigan suka ditu wae ya kemana karop. Nah kaitannya ini surat Al-Insyiqaq dengan surat sebelumnya itu Al-Mutaffifin ya, bahkan bukan hanya Al-Mutaffifin tapi dengan 3 surat sebelumnya ya, ini semuanya intinya menerangkan hari kiamat. Adapun pada surat yang terdekat yaitu surat Al-Mutaffifin, nah di sana kan ada keterangan tentang al-abror dan al-fujjar. Ada illiyun, ada sijin. Kalau al-abror itu ya orang yang amal solehnya luar biasanya. Al-abror itu jamak dari al-barru. Al-barru itu orang yang bisa amalannya sampai kepada al-birru. Al-abror mereka ini amalan mereka akan diprasastikan, akan dicatat di satu tempat yang namanya illiyun, itu ada di surat Al-Mutaffifin ya. Kalau al-fujjar, nah ini yang durhakanya keterlaluan lagi. Jadi 2 gitu ya teh, di akhirat nanti ada illiyun, ada sijin. Kalau illiyun ini untuk yang amal solehnya luar biasa itu nanti akan dicetak di sana ada Hall of Fame di surga. Di neraka juga ada. Amal dua-duanya. Kalau di illiyun itu prasasti lah anggapnya bahasa kitanya. Prasasti orang-orang yang amalnya istimewa dan amalnya pun ditulis. Kemudian sijin itu prasasti juga untuk yang durhakanya, yang keterlaluan. Namanya ditulis, kedurhakaannya apa. Nah kalau untuk yang al-abrornya pelaku al-birru itu illiyun. Kalau al-fujjar itu orang yang durhaka itu sijin, itu nama ininya catatannya. Dia tengke aya ieu nata telapak tangannya. Ya teh Hall of Fame ngaran gitu teh. Lamun di itu mah di Los Angeles mah. Nah, sementara di surat ini, nah kalau di surat At-Takwir, Al-Infitor lah gitu ya. Itu menerangkan awal terjadinya kiamat. Kemudian di surat Al-Mutaffifin diterangkan tentang 2 kelompok orang tadi. Nah sementara di surat ini, di surat Al-Insyiqaq, jadi ini seolah-olah akhir gitulah dari penjelasan rangkaian yang ada di 4 surat tentang hari kiamat. Dimulai dari At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, nah kemudian terakhir di surat ini gitunya kalau dijadikan satu rangkaian menerangkan kejadian kiamat. Nah di sini di surat Al-Mutaffifin itu di surat Al-Insyiqaq di sini ya. Surat ini menerangkan akhir. Nah, akhir itulahnya akhir akibat itu dari apa yang dilakukan oleh manusia, yaitu pada ayat yang menerangkan bahwa manusia itu akan ada yang mendapatkan hisaban yang ringan, yaitunya minal bayyana ma yu'aqibu zalika minal hisabil yasiri li ahlil yamin, yaitu menerangkan akibat yang dari apa yang mereka lakukan itu berupa hisaban yang ringan untuk kelompok ashabul yamin, disebutnya sayap kanan. Ashabul yamin sayap kanan lah, itunya moderat. Pun sayap kiri sosialis tuh. Rada-rada komunis belanja sayap kiri mah. Wal hisabil asir, dan hisaban yang berat li ahli shimal, untuk aliran kiri. Allah sudah menyebutnya ada
Di surat apa yang menyebut ashabul yaminnya orang-orang, ya kalau terjemahnya ya itulah sayap kanan, sayap kiri gitunya, grup kanan, grup kiri. Kalau grup kanan, kelompok kanan, ashabul yamin itu orang yang akan mendapatkan hisaban yang ringan. Nanti ada penjelasannya lahnya di pada penjelasan ayatnya. Ada orang yang mendapatkan hisaban yang ringan, itulah orang yang beruntung. Karena orang yang mendapatkan hisaban yang ringan ini langsung ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Adapun yang al-hisabul asir, yaitu hisaban yang berat. Dengan penjelasan dihisab berarti orang Islam. Karena kalau orang kafir itu tidak dihisab. Sementara di ayat surat ini menerangkan ada yang mendapatkan hisaban yang ringan, itulah ashabul yamin yang beruntung. Ada yang mendapatkan al-hisabul asir, yaitu hisaban yang berat. Itu bagi li ahli shimal, orang-orang yang celaka gitu. Ini hanya sebutan lahnya kelompok kanan kelompok kiri dari Allah, yaitu orang-orang yang celaka. Dihisabnya itu dengan hisaban yang berat, berbelit-belit, lama gitulah ya. Detil gitu, pertanyaan dari Allahnya di PK harus ditanya harus bisa ngajawab itu kenapa eta teh aja harus pamungkas. Pas ditanya teh imane kunaon bet kitu duka atunya atuh eta ari mane ningali amal kieu patut teh imane kunaon duka atunya da abdi mah geus bisa kajawab naon di ditu mah. Dan yang menjawab yang berkata-kata bukan mulutnya tapi anggota badannya. Jadi mana semua anggota badannya ini akan berkata jujur. Sampai dirinya itu menyalahkan, ya dia di mana sih ngomong kita yang celaka atuh. Tidak bisa, anggota badan tidak bisa berdusta. Dirinya sendiri itu inginlah berkelit, berdusta gitu karena takut celaka. Tapi ternyata kan yang menjawab bukan mulutnya tapi anggota badannya, di mana anggota badannya itu tidak ada yang berbohong kepada Allah. Dirinya itu sampai merasa seolah-olah ingin menghalangi gitu, saya ingin berdusta karena ingin berkelit, ingin selamat. Karena ketika dihisab itu kan neraka sudah melihat neraka lebih dulu kan. Ketika dihisab itu diadilinya, dihisab itu diadili oleh Allah. Nah, sebelum sampai kepada proses pengadilan diadili oleh Allah itu sebelumnya sudah melihat neraka dulu. Waktu pertama kali dimunculkan manusia itu nanti di akhirat itu kan di mahsyar. Nah, dari sana neraka sudah terlihat. Apalagi waktu menyeberang As-Siratal Mustaqim menuju tempat pengadilan nih kan, menyeberang jembatan Siratal Mustaqim itu di bawahnya neraka. Lalu diadili oleh Allah, hukumannya tadi kita nu katingali. Wah, geus atuh. Ya teu bisa nggak bohong. Asal mending paeh. Tapi kan di sana akhir kan alam akhirat, nggak ada lagi mati di sana. Yang menjawab bukan mulutnya. Padahal dia ingin gitulah berdusta, ingin berkelit, ingin selamat. Tapi yang menjawab ketika dihisab oleh Allah itu kan bukan mulutnya tapi anggota badannya, dan semuanya berkata jujur, tidak ada yang berdusta. Bari amalnya, amalnya tadi kan ditayangkan pakai proyektor gede, aya layar lebar di ditu teh dari kabohong sudah siatah tingali. Geus eta moal bisa tidak akan bisa berkelit. Nah, kecuali akan adanya ayat yang menjanjikan yukaffir anhu sayyiatihi, itu ayat yang dihapus oleh Allah dari, bukan dihapus sih tapi di tip X lah gitunya, di tip X ya memang kan jadi hilang kan kalau di tip X. Itu berarti sudah tidak akan ditayangkan nanti.
Yang sudah dihapus di tip X itu tidak akan ditayangkan. Sugana itu tah nu kabagian nu eta. Tapi kan janji Allah ya gitu kan, janji Allah yang akan menghapus semua kesalahan. Biasa ya dengan SKB itu. Syarat dan ketentuan berlaku itu mah. Iya, Allah akan melakukan hal seperti itu nya, bukan hanya gitu. Bukan hanya mengampuni dosa, bukan hanya mengampuni dosa itu artinya tidak dihukum. Itu kan arti diampuni itu kan tidak dihukum. Selain tidak dihukum, juga kesalahannya, catatan kesalahannya itu dihilangkan. Wah, kita mau era sigana mana ditayangkan nu arelus wungkul atuh. Ya, yang ditayangkan itu kan yang tertulis, berarti kan yang tersisa yaitu yang baik karena kesalahannya oleh Allah sudah dihapus. Sigana mah kudu eta menta eta gitu. Kan kalau minta ampunan kan sering. Ya misalnya Allahumma gfirli kan minta ampunan. Astagfirullahalazim kan minta ampunan. Pernah nggak minta catatan dosanya dihapus? Padahal sama gitu, Allah yang menjanjikan bahkan ada yang berangkai di satu ayat yang menjanjikan kesalahannya dihapus dan diampuni. Da mentah eta wungkul, moal ku Allah mau dihapus teh hayangeun mun kalau teu mentah nu eta mah itu poho atuh. Poho teu mentah nu eta. Padahal ada dua-duanya janji dari Allah itu diampuni dan dihapus catatan keburukannya. Kenapa tidak minta dua-duanya? Ya kenapa kepada Allah tidak minta dua-duanya? Da Allah mengajangjikeun. Ya minta diampuni itu dosa teh dan satu lagi minta catatan dosa dihapus. Eta teh boleh minta seperti itu. Kita minta ampunan kan Allah menyediakan, Allah menjanjikan dan Allah menjanjikan dan menyediakan ampunan. Lalu kita minta kan benar. Tanu eta oge diminta kepada Allah, minta kepada Allah itu penghapuskeun gitu tah catatan amal. Nah, era semua kuat sok urang ge ditayangkeun. Disaksian ku oleh seluruh manusia. Kamu disaksian kuno apal bahasa ker di dunia nama si eta juga nu betul bahasa ker di dunia nama. Ternyata itu setelah ditayangkan wah muradul. Nah di ini nih ya barusan gitunya kaitannya korelasi dengan bukan hanya dengan satu isinya, bukan hanya dengan satu surat sebelumnya tapi dengan 3 surat sebelumnya, keempat ayat ini kalau digabungkan dari At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, kemudian yang ini At-Takwir, ini menerangkan rangkaian kejadian kiamat. At-Takwir awalnya, nah ini akhirnya akan seperti ini. Pada manusia pada akhirnya manusia itu akan ada yang mendapatkan hisaban yang ringan dan ada yang akan mendapatkan hisaban yang berat. Itu nantilah di ayatnya yaitu yang fasaufa yuhasabu hisaban yasironya. Di surat ini ada ayat tersebut akan mendapatkan hisaban yang ringan. Nah kemudian pada surat-surat yang terdahulu ini masih tentang korelasinya dengan surat sebelumnya. Pada surat sebelumnya ada penjelasan tentang intinya seluruh amal dicatat dalam satu kitab amal gitulahnya. Seluruh amal itu dicatat dalam satu kitab amal. Dan kan bukan nah kemudian di surat ini gitunya, kalau di surat sebelumnya ada penjelasan bahwa seluruh amal itu dicatat kemudian akan bahasa gitu dibeuneu. Karena kan ini hadis yang menerangkan malaikat yang mencatat amalnya. Malaikat yang mencatat amal itu kan menyerahkan catatan amalnya itu harian. Malaikat malam itu pulangnya subuh, malaikat siang datang subuh pulangnya
asar. Nah, malaikat pencatat ini setiap kali mereka selesai bertugas mencatat amal langsung mendatangi Allah dan menyerahkan catatan tersebut. Kan ada duanya malaikat yang mencatat amal manusia itu dua shift lah. Malaikat siang dan malaikat malam. Dan masing-masing malaikat ini selesai bertugas, kalau malaikat siang kan datang subuh langsung mencatat. Kemudian bertugasnya itu sampai asar. Pulang berarti asar itu karena petugasnya berganti. Malaikat malam datang waktu asar sampai subuh gitu dia mencatat amal manusia. Nah, dua-duanya selesai bertugas mencatat langsung menyerahkan catatan itu kepada Allah. Jadi yang memegang catatan amal itu Allah. Makanya Allah bisa menghapus gitu. Allah yang memegang catatan amalnya. Kalau malaikat tidak memegang catatan amal karena selesai mencatat langsung diserahkan, dan malaikat itu tidak bisa mengutak-atik amal manusia. Kalau Allah bisa. Dan itulah Allah itu kan menerima catatan setiap hari. Terima dari malaikat. Ini catatan amal si A, catatan amal si B, terus itu semua manusia. Begitu meninggal dibendel wetah. Lengkap berarti catatan amalnya menjadi sebuah buku lah gitunya, menjadi sebuah kitab catatan amal. Masing-masing orang itu ada kitab catatan amalnya pada Allah. Ya, di mana kan kitab catatan amal itu yaitu catatan malaikat pencatat amal. Nah, di surat sebelumnya itu ada keterangan tentang gitunya dicatatnya amal hingga dibukukan. Nah, di surat ini ada penjelasan bagaimana catatan amal itu nanti di akhirat akan diserahkan kepada pemiliknya, kepada orangnya. Nanti di sana berartinya nanti di akhirat itu setiap orang akan menerima catatan amal dirinya. Dibagikan hiji ewang tah buku eta teh buku catatan amal teh. Nah, di surat ini bagaimana caranya? Fa amman utiya kitabahu nanti teh biyaminihi, barang siapa yang catatan amalnya didatangkan, diberikan dari arah kanannya, ya kalau menurut redaksi ayatnya, barang siapa yang catatan amalnya itu didatangkan, diberikannya itu dari arah sebelah kanannya, nah itulah orang yang akan mendapatkan hisaban yang ringan. Wa amman utiya kitabahu wara'a zuhrihi, adapun yang catatan amalnya itu malaikat anggapannya malaikat yang datang memberikan catatan amal itu dari arah belakangnya, pasti cilaka nu eta mah. Ada penjelasan di sini ya tentang bagaimana cara penyerahan lah gitunya, penyerahan kitab amal itu kepada pemiliknya masing-masing. Intinya ada dua, ada yang datang dari sebelah kanan. Itu sudah indikasi ini termasuk orang yang beruntung, berbahagia. Ada yang catatan amalnya itu didatangkan, diberikan dari arah belakang. Bawa-bawa di balai dogen berhenti tukang mah. Tas ya geuleuh ningali buku lagi aing cerita malaikat tika jauhan teh berenang dialungkeun. Kana tongong berenang ledug gitu kana sirah. Pas ditinggali teh naon eta sekalian si amal maneh teh. Nanti akan dipanggil oleh Allah. Nah, ketika dipanggil itu sambil memegang catatan amal dirinya. Nah, apa di surat apa yang menerangkan orang kafirnya? Orang kafir yang begitu menerima catatan amal dirinya, dia buka sendiri, kaget luar biasa. Ini catatan apa? Sampai kepada hal-hal yang sangat kecil saja ada. Bencik orang mah, aduh ampun, gel, kita bencik orang
sugan teh teu moal ditulis atunya nu kana ditu mah. Eueuh cek Allah teh moal aya nu kaliwat malaikat mah. Itu ayatnya ayat Quran yang mengungkapkannya orang kafir betapa kagetnya ketika melihat catatan amalnya sendiri. Tuh nu gede teh nu leutik aya eta dah reuasna teh. Nya di ayatnya yang besar dan yang kecil ternyata semuanya lengkap. Pingsan deui surat Qaf enggak pakai alif lam Qaf mah surat Qaf ayat 49 di Quran itu ada yang nama-nama surat di Al-Qur'annya ada yang pakai alif lam ya Al-Baqarah ya. Ali Imran itu enggak pakai alif lam, Ali Imran An-Nisa pakai alif lam. Kalau surat Fatir, surat Ghafir, surat Qaf, Yasin itu nggak pakai alif lam, itu Al Yasin. Surat Qaf, ya orang buka ya ayatnya ya no biate surat keberapa? 50. Surat ke-50, surat Qaf-nya ayat ke-49. Amanya surat ayat nabi 45. Bukan surat Qaf meureun. Al-Haqqah. Oh, Al-Kahfi makanya. Nah, jadi jauh-jauh Al-Kahfi pada kana 18 surat lagi atuh. Ari Qaf kali 50. Bukan bae beda sabaraha ta. Ya ininya ayatnya nih. Ini pun ya tadinya kekagetan orang kafir. Nah pokoknya mah semuanya juga akan kaget kecuali kalau yang catatan keburukannya sudah dihapus oleh Allah. Kakara we aman kalem. Catatan keburukannya sudah dihapus oleh Allah. Kalau yang tidak dihapus banyak ketinggali we nepi kana barubukna gitu ya diantaranya nih. Wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma lihazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadiron wala yazlimu rabbuka ahadan. Nah ini ayat luar biasa ininya. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang-orang yang durhaka, yang pendosa. Adanya Allah tidak menyebut kafir di sini. Jadi engkau akan melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang pendosa sebutnya merasa ketakutan, merasa ngeri itunya dengan apa yang tertulis di dalamnya di kitab tersebut. Pada itu tuh amal dirina itu teh. Ya sekali lagi nih ya, dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa merasa ketakutan, merasa ngeri dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Ya, celakalah kami. Kitab apa ini? Tadi tanya kitab apa ini? Tidak ada yang terlewatkan. Yang kecil dan yang besar semuanya tercatat lengkap di dalamnya. Dan mereka mendapati semua yang tertulis, ya, semuanya apa yang telah mereka, dan mereka mendapati semua yang telah mereka kerjakan atau seluruh yang mereka amalkan atau seluruh amal mereka itu tertulis di dalamnya. Dan Tuhanmu tidak menzolimi siapapun. Moal tengah aku moal di ditu mah poho deui ngamalkeun irahanya api poho cek Allah teh lah untuk satu ngamalkeun kieu aduh eta ka Allah gitu kepada Allah untuk duka irahanya padahal dirinya tertulis dengan ya nanya tanggalnya.
Itu tadinya penjelasan tentang yauma izin tuhaddisu akhbaroha. Bumi itu kan melaporkan. Melaporkan itu lengkap dengan amalnya apa, dilakukannya kapan. Tadi jeung tanggal, jeung tahunna, bulanna, tanggalna, jamna, menitna, detikna ge aya. Semuanya lengkap, tah nepi ka kieu tah ada itu begitu. Melihat catatan amal sendiri saya jengkang atuh ningali sahalaman teh dosa bungkul sih teh. Soalna amal salehna ya kan tadi per halaman per harinya. Nya sehari itu berarti 2 halaman. Catatan malaikat siang, catatan malaikat malam kan per hari malaikatnya setorna Allah menerima masukan. Menerima lagi masukan terus ya dibener jadi kitab. Tangke dibere, nanti diberikan ini di akhirat kepada pemiliknya masing-masing. Eta di antara kekagetannya, ini kitab apa? Oh ya kabeh jeung nu leutikna. Mun saha yang menjual ngajengkang baru ningali amal sorangan dia mending paeh beutan kieu mah. Semuanya lengkap tanya tadi di surat Al-Kahfi nya ayat 49. Yang menerangkan tak kaget dan ngeri melihat catatan amal sendiri itu yang disebutkan tadinya, dan engkau akan melihat orang-orang yang durhaka, orang-orang yang yaitu pendosa, orang-orang yang durhaka, mereka akan kaget dan ngeri melihat catatan amalnya sendiri. Nah itu yang poin kedua berartinya sampai situnya. Yang pertama tadi soal nama surat Al-Insyiqaq. Nah poin kedua adalah korelasi antara surat ini dengan surat sebelumnya. Ternyata kalau surat ini korelasinya bukan hanya dengan satu surat sebelumnya, yaitu surat Al-Mutaffifin, tapi dengan 3 surat. Kalau dimulainya dari urutan nomor surat yang lebih kecilnya, berarti surat At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin. Nah kemudian ini surat Al-Insyiqaq. Ini semuanya menerangkan kejadian kiamat. Dan setelahnya diawali dengan di surat At-Takwir itu mulai kejadian kiamat seperti apa, dan akhirnya apa yang diterangkan di sini di surat ini, yaitu manusia itu dihisab. Ada yang mendapatkan hisaban yang ringan, ada yang mendapatkan hisaban yang berat. Nah, kemudian B gitulahnya korelasi kedua, yaitu kalau di surat sebelumnya itu menerangkan bagaimana amal itu dicatat, dan di surat ini menerangkan bagaimana catatan amal itu nanti akan diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Ya, adapun tadi kalau yang diputar lah itunya, diputar kembali, ditayangkan itu di surat Al-Zalzalah yang tadi, yauma idzi yasdurun nasu asatan liyurau a'malahum, ya, untuk diperlihatkan seluruh amal mereka. Eta semal kuat lah, mal kuat gitu, amal kita ini ditayangkan dan di lalajawanan mencik urang mah ditonton ku sakabeh jelema era. Dan malaikat mah amak tadi ya. Malaikat itu marahnya kalau ada kemungkaran, kalau ada perbuatan dosa, malaikat itu marah. Ketika dihisab pas bagian amal nu dosana, malaikat beri tukang seribut eta teh kadiekeun lah si eta mah. Geus tong lihat teh dihisab na si eta buru-buru kadiekeun lah. Malaikat ribut di belakang teh geus gemas geus sayang kumaha eta mah. Setiap kali ada keburukan yang sedang diungkapnya kan semuanya diungkap. Semua amal kan diungkap. Nah setiap kali bagian keburukan yang diungkap, wah malaikat teh amak di tukang.
Supporter tuh di tukang. Supporter tuh di tukang teh. Unggal-unggal aya itu setiap kali keburukan dia diungkap teh malaikat itu marah. Sekali kan sedih tinas ku aing geuleuh aing manusia jeung segede kabol teh loba gaya ciga rumah sep hirup teh. Malaikat wae nu ngajel baradagnya kan malaikat tadi ukurannya besar, enggak ada yang berani melanggar. Taat kepada Allah nari jelemanya ngan segede tuncurang segede jenil teh. Segede jenil teh aroces pisan hirup teh. Guru masep juga betul. Kadang-kadang sih lah orang ditinus sih ku malaikat mah. Kemudian poin berikutnya, ya, 2 poin barusannya, 1 gitu tentang nama, 2 tentang korelasi, nya munasabah bahasa Arab Brahma korelasi atau munasabah surat Al-Insyiqaq dengan surat sebelumnya. Yang ketiga makna global dari surat Al-Insyiqaq. Ya, makna global atau garis besar lah gitunya, garis besar Al-Insyiqaq ini ada beberapa poin juga nih. Nah, yang pertama surat Al-Insyiqaq inti pokok dari surat Al-Insyiqaq ini seperti umumnya surat-surat Makkiyah. Ya, surat-surat Makkiyah, hanya surat baik surat ataupun ayat. Jadi surat dan ayat di dalam Al-Qur'an itu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2 itu berdasarkan periode kenabian, yaitu sebelum hijrah dan setelah hijrahnya. Itu 2 periode disebutkan teh. Periode pertama yaitu di Mekah, kemudian hijrah, anggaplah ini periode kedua setelah Rasulullah di Madinah. Nah, ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah disebutnya grup Mekah, gitulah, Makkiyah teh grup Mekah, yaitu ketika Rasulullah belum hijrah. Dan ayat-ayat yang turun setelah beliau hijrah itu grup Madinah, tak ayat atau surat, disebutnya Madaniyah. Nah, surat Makkiyah yaitu surat-surat ataupun ayatnya yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Ini mayoritas isinya itu tentang syu'unul akidah, urusan atau masalah akidah. Jadi ini termasuk metode dari Allah itu untuk mengubah manusia. Karena pada akhirnya kan sahabat yang asalnya jahiliyah, Umar bin Khattab lahnya jahiliyah yang kurang disebutnya. Kalau ketika Umar bin Khattab di masa jahiliyah, geus panggoreng patuta jelema Umar bin Khattab lah, selain Abu Jahal teh. Tapi setelah masuk Islam kan perubahannya menjadi manusia terbaik. Teh ngarobah eta teh kumaha? Bagaimana mengubah gitunya seorang Umar bin Khattab dari manusia yang buruk, aburadul, pokoknya mah hirupna ge amalnya gitunya benar-benar buruk. Bayangkan Umar bin Khattab itu kan berani mengubur anak kandungnya hidup-hidup. Kalau membunuh orang berani nggak? Kabudak sorangan wae tega, kamu batur. Itulah logikanya nya. Anak kandungnya sendiri saja dibunuh, apalagi anak orang, apalagi kepada orang lain kan artinya. Dan itu kan belum mencapai puncaknya. Dosa terbesar itu adalah syirik, kan oleh Umar bin Khattab dilakukan. Ini kan dosa-dosa 3 besarnya. Dosa pertama terbesar itu kan syirik, Umar bin Khattab melakukan. Kemudian kedua kan ungkukul waliden kemarin kan ya, yaitu durhaka kepada orang tua. Yang ketiga kan membunuh. Jadi tahu Umar bin Khattab itu yang
Ada dua dosa yang kalau aku ingat, yang satu itu membuat aku menertawakan diri sendiri. Kalau yang satu lagi ini yang membuat aku menangis. Dosa yang membuat menertawakan diri sendiri itu adalah ketika membuat berhala dari adonan roti. Disembah, iya, karena kan berhala, cetakannya bukan berhala, bukan buaya, mun buaya itu makaru disunatan. Da Umar Ibn Khattab gapaleun. Oh, buaya batu lain keur disembah eta mah. Mun rek disunatan tah bekakaran dicitakna buaya sapasang jeung bekakak tiba-tiba lama. Roti dibuatlah berhala dari adonan kue, adonan roti. Kemudian ya disembah karena memang maksudnya membuat bentuk seperti itu untuk disembah. Tetapi setelah itu kemudian dimakan karena kan ibadahnya selesai. Tak Umar bin Khattab teh waktu udah apalun setelah masuk Islam, Gusti geuningan dosa eta luar biasanya, dosa terbesar syirik teh. Tapi dah baheula mah cenah teh kumaha atureun baheula masih Umar bin Khattab dosa terbesar saja dilakukan. Kemudian ada yaitu dosa yang membuat aku menangis itu kalau ingat ketika itu membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Tapi kemudian kan berubah. Nah, bagaimana cara Allah mengubah manusia terburuk menjadi manusia terbaik? Cara kalau kumaha ge atuh. Tidak sembarangan. Nah, kalau melihat ayat ataupun surat yang diturunkan oleh Allahnya periode Mekah seperti apa gitu surat-suratnya, mayoritas intinya utamanya ini urusan akidah. Artinya kalau membangun manusia harus dari akidahnya, dari pondasinya. Kuriak mau di mana gitu. Ya kalau membangun kan berarti harus dari bawah, urusan akidahnya yang harus dikoreksi, diluruskan lebih dulu. Nah, keumumannya surat-surat Makkiyah seperti surat ini juga ya. Surat Al-Insyiqaq ini seperti keumuman surat dan ayat Makkiyah. Ya, ini isinya yaitu membicarakan, menerangkan, menjelaskan tentang urusan akidah. Jadi ini metode, berartinya metode Allah mengubah manusia dibangun dari dasar, yaitu akidah. Sebutannya teh urusan akidahnya atau tauhid yang harus dibangun. Kemudian yang keduanya mayoritas surat Makkiyahnya satu yang dibicarakannya urusan akidah, yang kedua tentang hari kiamat. Makanya ada Al-Zalzalah, ada Al-Qari'ah, ada Al-Ghoshiyah. Ini kan semuanya termasuk surat-surat Makkiyahnya banyak, berarti Allah menurunkan, mengulang-ulang, berarti penjelasan tentang akidah dan penjelasan tentang hari kiamat. Ini mayoritas ayat dan surat yang Allah turunkan di periode Mekah. Itu berarti itu membangun akidah, membangun keyakinan ya bahwa kiamat itu benar. Tapi kan meyakini kiamat itu setelah akidahnya, setelah akidahnya terbangun, setelah akidahnya kuat, baru akan muncul kepercayaan itu, rasa percaya, bahkan sampai merasa yakin hari kiamat itu benar. Nah, di surat ini ya Allah memulainya dengan di surat ini Allah memulai penjelasan tentang hari kiamat itu dengan salah satunya peristiwa yang terjadi pada hari kiamat tersebut, yaitu awal surat Izas Samaun Syaqqat, apabila langit retak meureun tetenya terbelah. Jeung retakna teh di siga eta beureun. Retakna teh siga kaca mobil gitu, lain hiji, tapi retaknya itu ya jadi berkeping-keping sebetulnya dan akan hancur luluh kan semuanya. Ya, surat ini dimulainya dengan penjelasannya
sebagian, itulah sebagian perubahan apa yang akan ternyata perubahan teh lagi terbelah teh berubah, berarti dari asalnya utuh itu kemudian menjadi berubah. Kalau di surat Al-Zalzalah gitu kan ya, bumi ini asalnya kan diam, bumi ini diam ya, sekarang kita ini tinggal di bumi apa terasa gitu bergoyang bergetar kan enggak, bumi itu diam karena bumi itu distabilkan oleh Allah. Dan yang balancernya alah apa lagi itu, yang menyeimbangkan bumi sehingga tidak bergoyang, tidak bergerak, tidak itu diam gitu bumi, intinya gunung. Jadi gunung itu pasak bumi itunya yang membuat bumi ini stabil sehingga diam. Nah kalau di surat Al-Qari'ah gunung-gunungnya dicabut, nah bumi bagaimana? Nah penyeimbangnya hilang kan, bumi akan bergoncang. Semakin banyak gunung yang tercabut, maka guncangannya akan semakin keras guncangannya. Ya bumi itu diamnya karena diseimbangkan gitu kan oleh Allahnya. Bumi ini kan apa namanya? Bumi ini kan memiliki magnet. Magnet kutub utara kan nariknya ke utara. Kalau magnet kutub selatan menariknya ke selatan. Nah itu diantaranya yang menyebabkan itu bumi menjadi seimbang sehingga diam. Itu kan laut juga airnya diam. Adapun laut itu menjadi bergelombang dan berombak bukan oleh goncangan bumi, itu oleh angin dan oleh arus itu yang ada di dalamnya. Air laut itu tidak diam tapi punya arus lah, mengalir gitunya. Tapi kan bergeraknya bukan karena guncangan bumi. Kalau nanti iza zulzilatil ardu barulah gunungnya dicabut, buminya berguncang, ngeplok, berarti laut teh. Ya air kan kalau diguncang ngeplok, apa bahasa Indonesianya tuh? Hese ngeplok malaya. Kau mau eplok channel malaya bahasa Indonesiana. Itu uplak eplok malaya. Apa bahasa Indonesianya uplak eplok? Ya air lautnya dengan tsunami saja kan air laut sudah, apalagi diguncangnya yang seguncang-guncangnya. Oleh tsunami saja kan korbannya berapa banyak. Kalau oleh zulzilatil ardu mah korbannya semua manusia, berarti ya semua manusia gitu pasti akan mati semuanya. Nah diawalinya dengan yaitu menerangkan yaitu terjadinya kerusakan lah gitunya, bukan perubahan mungkin tempatnya ya. Dimulai dengan terjadinya kerusakan pada benda-benda yang seluruh benda-benda yang Allah ciptakan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ini makna global lah gitunya, makna global urutannya. Kemudian berikutnya Allah menerangkan tempat hisaban. Allah menerangkan tempat hisaban dan proses hisabannya bagi manusia pada hari kiamat, yaitu intinya taya yang ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan pamulaki, taya menuju tempat penghisaban. Nih ayat ini menerangkan menuju tempat penghisaban. Berikutnya bagaimana hisabannya? Ada yang mendapatkan hisaban yang ringan, ada yang mendapatkan hisaban yang berat. Ini umumnya gitu. Ini kan bicara global gitunya. Ternyata kan nanti ada yang dikecualikan yang tanpa hisab. Ini kan umumnya manusia lah gitunya akan menghadapi pengadilan dari Allah, dihisab. Tapi ada nanti yang dikecualikan yang tidak dihisab. Baik yang tanpa hisabnya itu ke neraka tanpa hisab. Kenapa di neraka tadi hisab? Tuh kemana gitu? Gitu ke jurang tadi hisab. Eta berarti dihukum kan di neraka tempat hukuman. Artinya dihukum tanpa proses pengadilan.
Anak ada satu lagi kelompok yang masuk yang dihisabnya itu masuk surga tanpa hisab. Jadi ada yang masuk neraka tanpa hisab, ada yang masuk neraka setelah dihisab. Berarti hasilnya memang gitunya mengharuskan dia dihukum, berarti dari hasil hisabannya gitu. Kesimpulannya hasil akhirnya apa? Dia harus dihukum. Berarti hasil hisabannya yang menunjukkan dia harus ke neraka. Ada juga yang dihisab tapi akhirnya langsung ke surga. Taruh etan hisabannya siro itu dihisab ya, tapi kesimpulannya dari hasil hisabannya itu dia ke surga. Ada yang langsung ke surga tanpa hisab. Pengadilannya tidak, proses pengadilannya ini tidak dijalani. Anggaplah ini secara kita ilustrasikan, asalnya kan di mahsyar, lalu menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim tak menuju tempat hisab. Karena mahsyar ini hanya sebagai tempat awal kemunculan manusia nanti di akhirat, di mahsyar. Meskipun di mahsyar ini ada kehidupan di sana hanya dua. Kalau tidak disiksa berarti nikmat. Bukan lagi waktunya beramal. Hidup iya, tapi sedang disiksa atau sedang nikmat di mahsyar katanya. Kemudian menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah menyeberang, kalau yang masuk surga tanpa hisab sudah disediakan di sana kereta cepat. Selamat langsung ya tenaga ngaran kereta nage. Oh dijemput langsung itu ke surga, udah mau diadili itu mah. Jadi kereta cepat jurusan mana? Jurusan surga atur eta mah. Jurusan surga Firdaus itu dihisab. Ya karena akan diadilinya langsunglah ke surga. Bahkan kan yang membuka pintu surga itu Abu Bakar. Yang membuka pintu surga itu Abu Bakar. Orang yang pertama masuk surga itu adalah Abu Bakar. Rasulullah madadi itu kerja di saksi atau kumaha, benar itu pengadilan masih berlangsung. Ya yang tidak dihisab umat itu ada hadis yang menerangkan di antara semua umatku itunya yang paling dulu masuk surga adalah Abu Bakar. Di antara semua umatku itu yang membuka pintunya surganya itu adalah Abu Bakar. Gilanya ilustrasi nama menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim langsung aja ngejemput itu dipengkolkeun moal ka pengadilan pengkolkeun karena eta kereta api cepat. Waktu karena jet pribadi atau karena kereta api karena Shinkansen teh itu mah anu 500 km per jam kereta api cepat. Nah, poin keduanya makna globalnya adalah yaitulah menghadapi hisaban, menuju gitu tempat hisab dan proses hisaban. Kemudian poin berikutnya, nah ini poin yang terpisah di sana. Di poin berikutnya Allah kemudian bersumpah lagi, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma. Itu ada sumpah lagi. Kalau bersumpah berarti Allah mau menyampaikan apa. Dan terakhirnya surat ini ditutup dengan benar-benar buruk lah gitunya. Benar-benar buruk. Allah di sini mencek orang mengajejelehna bebeakan ya Allah ya. Yang merendahkan, memaki, mencaci, menghina gitunya. Allah mencaci, memaki, menghina orang-orang kafir dan orang-orang intinya orang-orang yang durhaka. Yang terbesar mendapat cacian, makian gitunya, direndahkan, dihinakan oleh Allah itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir itu kan yang tidak mau menerima, yang menolak, mengingkari agama yang Allah turunkan. Itu kan yang disebut orang kafir itu adalah mereka yang menolak agama yang Allah turunkan. Oh itu nantinya direndahkannya, itu dimaki, dicacinya itu paling parah gitunya. Cacian yang diterimanya paling buruk.
Yaitu karena mereka tidak mau beriman. Nah, kemudian Allah menyatakan azab bagi mereka seperti apa, dan sebaliknya ini seringnya ayat yang berpasangan orang kafir dengan kecelakaannya, dengan celakanya seperti apa, kemudian orang-orang yang beriman gitunya, yaitu orang-orang yang beruntung, berbahagia, orang-orang yang selamat, yaitu yang jama'u bainal imani wal amali sholih. Ini tidak bisa dipisahkan, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Banyak ayat-ayat yang allazina amanu wa amilus sholihat itu, nah yang itu yang mampunya memiliki lah itu iman dan amal soleh. Nah, di ayat ini Allah menerangkan bagi mereka itu adalah pahala yang tidak terputus, pahala yang tidak berhentinya, tidak terputus dan tidak akan berkurang. Nah, kesimpulannya bahwa surat ini mencakup dua hal besar. Ya, ada dua hal besarnya, dua garis besar lah gitunya, atau dua poin besarnya yang yang ada di dalam surat ini. Yang pertama, bayanu ma yulaqihil insanu min nataijil a'mali min nataiji a'malihi yaumal qiyamah. Satu, penjelasan tentang apa yang akan didapatkan, apa yang akan didapatkan oleh setiap diri manusia akibat dari amalnya. Apa yang akan, atau akibatnya, akibat ada akibat baik dan akibat buruknya. Akibat yang pertama menerangkan akibat yang akan diterima oleh setiap manusia dengan sebabnya atau karena amalnya masing-masing. Kemudian yang keduanya, surat ini menerangkan tentang banyaknya ayat yang seperti ini. Surat ini seolah-olah gitu, surat ini terfokus lah itunya kepada menerangkan tempat akhir hidup manusia, apakah surga yang penuh kenikmatan atau neraka yang azabnya maha berat. Nah, surat inilah itunya jadinya gitunya terfokus kepada dua garis besar ininya. Satu tentang akibat yang akan diterima oleh setiap manusia karena amalnya sendiri, dan yang kedua adalah tempat kembali manusia itu tempat akhir gitu, perjalanan hidup yang sedemikian panjang kan, dimulai dari di dunia, di alam kubur, di mahsyar tadinya. Yaitu ada dua gitu, apakah akan berakhir di surga yang penuh kenikmatan atau berakhir di neraka yang merupakan itu tempat azab yang maha berat. Setelah dua hiji tanya itu baru 3 poin, berartinya satu tentang nama surat Al-Insyiqaq, yang kedua tentang korelasi surat ini dengan surat sebelumnya, karena ini polanya mengikuti kitab tafsir ini. Kemudian poin ketiga, makna global atau garis besar dari surat Al-Insyiqaq.